Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Aisyah dengan NPM 2317051031 dari kelas B. Di sini saya akan membuat video pengganti untuk pertemuan 11 dikarenakan saya izin. Oke, di sini membahas PPT tentang tugas yang diberikan, yaitu untuk UAP ya, tugas kelompok. Nah, di sini PPT kami mendapatkan yang namanya Apache Kafka. Nah, ini beranggotakan Nugraha Aji Saputra, Samuel Ananta, Muhammad Hildan Alfaris, Jessica Manurung, Hamanurung, Wiranti Oktaviani, dan saya sendiri Nurul Aisyah. Nah, di sini ada pendahuluan. Apache Kafka merupakan platform distribute event streaming yang digunakan untuk menangani aliran data secara real time dalam skala besar dan terdistribusi. Kafka bekerja dengan konsep publish subscribe, di mana data yang dikirim oleh produser akan disimpan dalam sebuah sistem terpusat atau broker dan dapat dikonsumsi oleh banyak customer secara bersamaan. Lalu selain sebagai message broker, Kafka juga berfungsi sebagai sistem penyimpanan data sementara atau log storage yang memungkinkan data untuk diproses ulang atau replay, sehingga sangat cocok digunakan dalam sistem big data modern yang membutuhkan kecepatan dan keandalan tinggi. Nah, di sini ada pengembangan Apache Kafka. Apache Kafka itu pertama kali dikembangkan oleh LinkedIn pada tahun 2011 untuk memenuhi kebutuhan internal dalam mengelola data aktivitas pengguna secara real time. Seiring perkembangannya, Kafka kemudian menjadi proyek open source yang dikelola oleh Apache Software Foundation. Saat ini Kafka telah digunakan secara luas oleh berbagai perusahaan teknologi besar karena kemampuannya dalam menangani data dengan volume yang tinggi dan kecepatan tinggi secara stabil. Nah, permasalahannya itu yang pertama, ada kesulitan menangani data real time dalam jumlah besar. Data yang masuk secara terus-menerus sulit diproses oleh sistem tradisional. Terus permasalahan keduanya yaitu lonjakan data yang tidak stabil atau traffic spike, sistem yang sering kewalahan ketika terjadi peningkatan data secara tiba-tiba. Lalu permasalahan yang ketiga yaitu kompleksitas integrasi antar aplikasi. Banyak sistem harus terhubung langsung tanpa middleware sehingga menjadi rumit dan tidak efisien. Nah, cara kerja Apache Kafka itu sendiri yaitu dengan cara mengelola aliran data yang masuk dari prosedur dan ke customer melalui sistem topik. Kafka dapat digunakan untuk berbagai metode pemrosesan data, baik real time maupun pemrosesan ulang, sehingga fleksibel dalam arsitektur big data. Nah, yang pertama ada batch, yaitu data dikumpulkan terlebih dahulu dalam jumlah besar melalui topik, kemudian diproses sekaligus oleh consumer pada waktu tertentu. Nah, jadi pendekatan ini tuh digunakan ketika analisis tidak harus dilakukan secara real time. Lalu yang kedua ada streaming, yaitu data diproses secara langsung saat data dikirim oleh produser ke Kafka. Terus consumer akan langsung menerima dan mengelola data tanpa menunggu penumpukan data, sehingga cocok untuk sistem yang membutuhkan respon cepat. Lalu ada hybrid, yaitu Kafka menyimpan data yang masuk sehingga dapat diproses secara real time sekaligus dapat diproses ulang di kemudian hari. Nah, memungkinkan analisis data, streaming, dan batch dilakukan dalam satu sistem. Nah, lalu ada kelebihan dan kekurangan Kafka itu sendiri. Apache Kafka.
Nah, untuk kelebihannya yang pertama adalah mampu menangani data dalam jumlah sangat besar secara real time. Dua, memiliki performa tinggi dengan latensi yang rendah. Lalu yang ketiga, mendukung pengiriman data yang ke banyak sistem sekaligus atau scalable. Lalu yang keempat yaitu tahan terhadap kegagalan sistem atau fault tolerance dan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan data streaming. Lalu ada yang kekurangan. Yang pertama adalah konfigurasi dan instalasi cukup kompleks. Lalu yang kedua, membutuhkan research atau CPU, RAM, storage yang besar. Lalu yang ketiga, memerlukan pemahaman teknis yang cukup tinggi untuk pengelolaan cluster. Lalu yang keempat yaitu monitoring dan maintenance secara relatif lebih sulit. Nah, fungsi dari Apache itu dalam ekosistem big data dan layer arsitektur yaitu untuk mengelola aliran data secara real time dalam ekosistem big data dengan cara menghubungkan sumber data dan sistem pemrosesan. Nah, Kafka ini memungkinkan data dikirim dan didistribusikan secara efisien tanpa koneksi langsung antar aplikasi. Jadi tools yang digunakan itu untuk mengalirkan data secara real time dari berbagai sumber, menghubungkan aplikasi pengirim dan penerima data atau middleware, lalu menangani pertukaran data dalam jumlah besar secara cepat, lalu menyimpan data sementara untuk kebutuhan pemrosesan ulang. Lalu berada pada layer arsitektur yaitu data ingestion layer atau streaming layer. Nah, fitur utamanya itu ada publish, subscribe, messaging atau memungkinkan data dikirim oleh provider dan dikonsumsi oleh banyak customer sekaligus. Lalu ada high throughput yaitu mampu memproses data dalam jumlah sangat besar dengan kecepatan tinggi. Lalu yang ketiga adalah low latency yaitu pemrosesan data berlangsung secara real time dengan waktu tunda yang sangat kecil. Lalu ada scalability yang dapat diperluas dengan menambah broker sesuai kebutuhan sistem. Lalu ada fault tolerance yaitu tetap berjalan meskipun terjadi kegagalan pada sebagian sistem. Lalu yang terakhir ada data persistence atau durability yang data yang masuk dapat disimpan dan diproses ulang jika diperlukan. Nah, ada yang kami ambil yaitu studi kasusnya Apache Kafka ini banyak digunakan dalam industri teknologi untuk menangani data real time dalam skala besar. Nah, salah satunya yang kami ambil yaitu contoh penerapan nyata adalah pada platform streaming video Netflix yang membutuhkan sistem pengolahan data yang cepat dan stabil untuk jutaan pengguna setiap harinya. Nah, dalam sistem Netflix, Apache Kafka ini untuk mengelola data aktivitas penggunaan seperti play, pause, stop, pencarian film, hingga interaksi lainnya secara real time. Nah, penerapan Kafka pada Netflix itu yaitu mengelola data aktivitas penggunaan secara real time, mendukung sistem rekomendasi film berdasarkan perilaku pengguna, lalu monitoring performa sistem secara terus-menerus, lalu yang terakhir mengolah data dalam jumlah besar dari jutaan user secara bersamaan. Nah, kesimpulannya yaitu Apache Kafka ini merupakan platform distributed event streaming yang digunakan untuk mengelola aliran data secara real time dalam ekosistem big data. Nah, Kafka berperan sebagai penghubung antara sumber data dan sistem pemrosesan sehingga proses pertukaran data menjadi lebih cepat, efisien, dan scalable tanpa perlu koneksi langsung antar aplikasi. Nah, jadi dengan fitur yang seperti high throughput, low latency, fault tolerance, dan scalability, Kafka mampu menangani data dalam jumlah besar serta mendukung kebutuhan sistem modern yang membutuhkan pemrosesan data secara real time dan terdistribusi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.